Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Manchester United dikabarkan ini semakin dekat ya untuk merekrut Paul Mitchell. Yang terakhir kali kalau tidak salah posisinya ini sebagai sporting director ya, di AS Monaco kalau nggak salah. Kalau salah gue tolong dikoreksi. Ya, Paul Mitchell dikabarkan menjadi salah satu orang yang akan dibawa oleh Sir Jim Ratcliffe kalau mereka berhasil mengakuisisi 25% kepemilikan Manchester United secara minoritas ya, di mana peran Sporting ini akan lebih dikendalikan oleh pihaknya Sir Jim Ratcliffe, oleh Ineos. Dan salah satu hal yang akan dilakukan adalah membawa Paul Mitchell dan diberikan posisi di Manchester United. Posisi apakah itu? Menurut gua ya sporting director, apalagi posisi ini menurut gua salah satu posisi yang memang dibutuhkan di Manchester United ya. Saat ini kalau nggak salah Director of Football ini kan diisi ya John Murtoh ada di sana. Tapi gua menilai ya hampir mirip ya posisi antara John Murtoh dan juga Paul Mitchell, sehingga ya bukan tidak mungkin dia akan keluar sih dari Manchester United. Posisi John Murtoh sebagai Director of Football, ya gue menilai kalau ada Paul Mitchell ini datang, ya kayaknya akan tumpang tindih gitu loh posisi antara Paul Mitchell dan juga John Murtoh, sehingga sekali lagi sih salah satunya akan cabut. Ya posisi terakhir Paul Mitchell adalah sebagai sporting director. Apakah keduanya mungkin tetap akan berada di Manchester United, artinya Paul Mitchell masuk dan juga John Murtoh tetap berada di Manchester United? Itu bisa saja, tapi gue lebih berpikir atau memperkirakan John Murtoh akan selesai. Dan menurut gue kalau memang betul Paul Mitchell ini masuk, ini akan menjadi sesuatu yang bagus bagi Manchester United. Kalau tidak bahkan luar biasa. Kenapa? Karena setelah eranya Ed Woodward, Manchester United akan mendapatkan seseorang yang memang mengerti sepak bola dan berada di posisi yang menjembatani antara tim teknis, dalam hal ini adalah manajer dan juga tim kepelatihan Manchester United, dengan manajemen. Bukan pemain tapi seseorang yang bisa atau mempunyai visi kemana klub ini akan dibawa gitu loh. Dan visi tersebut bisa langsung diimplementasikan di squad Manchester United dengan menghadirkan pemain-pemain yang dianggap sesuai dengan visi tersebut ya kan. Sekaligus juga memenuhi kebutuhan dari manajer, bisa berdiskusi dengan dengan kualitas level yang tinggi terkait dengan sepak bola di Manchester United. Karena kalau gue lihat sebelumnya ya di zaman Ed Woodward hal ini tidak bisa terjadi, karena Ed Woodward ya dari yang gue baca dan lain-lain ya bukan seseorang yang memang paham betul terkait dengan sepak bola. Dan oleh karena itu walaupun Manchester United menghadirkan manajer-manajer kelas dunia, Louis van Gaal, Jose Mourinho, ya tidak kemana-mana karena ada jalan buntu ketika tim taktikal, katakanlah demikian ya, manajer dan juga staf kepelatihan ini ingin melakukan sesuatu seperti kayak mendatangkan pemain ataupun juga ya melakukan sesuatu lah terkait dengan sepak bola di atas lapangan untuk Manchester United. Ini sering terbentur dengan Ed Woodward, seseorang yang tidak mengerti sepak bola gitu kan. Nah kali ini Manchester United sebenarnya dari beberapa musim yang lalu ada posisi yang menjembatani itu,
yaitu dalam hal ini adalah John Murtough, Director of Football, ya kan. Hanya saja kalau dibandingkan dengan tim-tim kompetitor lainnya yang lebih mapan, Arsenal bahkan, Manchester City jelas, Liverpool pun juga demikian, kaliber John Murtough ini nampaknya tertinggal gitu loh. Menurut gua sih secara dengan amatiran. Manchester United butuh seseorang yang memang levelnya lebih tinggi, jaringannya lebih luas, punya visi juga yang lebih tajam dari sisi sepak bola untuk Manchester United. Dan ini gue lihat ada pada sosok Paul Mitchell. Kalau ada Paul Mitchell dan juga Erik ten Hag dan mereka bisa bersinergi dengan bagus, gue melihat ini akan ada sesuatu yang luar biasa di Manchester United. Kuncinya mereka juga harus bersinergi. Sebenarnya ketika Ralf Rangnick ini datang di Manchester United, dia kurang lebih juga merupakan seseorang yang punya visi yang bagus terkait dengan sepak bola. Dia punya jaringan yang luas terkait dengan sepak bola, khususnya di Eropa. Dan posisi yang diberikan berupa manajer interim, katakanlah demikian ya. Ya gue pikir sih bukan posisi yang tepat ya bagi seorang Ralf Rangnick, dan ya memang akhirnya juga tidak berjalan dengan bagus. Pada saat itu posisi yang akan diberikan untuk Ralf Rangnick ini kan tidak jelas, konsultan. Ya ini bukan posisi yang apa ya? Bukan posisi yang normal gitu loh di klub sepak bola, sehingga akhirnya pun juga tidak terjadi. Pada saat itu gue lebih berpikir, ya kenapa dia tidak diberikan posisi Director of Football ya kan, atau Sporting Director. Mungkin memang Manchester United, ini asumsi gue sekali lagi ya, memang ya membuat proyeksi kalau Ralf Rangnick ini memang hanya untuk mengisi kekosongan sampai dengan manajer baru datang. Itu saja sih. Dan kali ini setelah Erik ten Hag ada, disupport oleh John Murtough, gue melihat oke, urusan dari John Murtough ini kan sebenarnya bukan hanya tentang mendatangkan pemain saja, tapi juga bagaimana dia ini bisa bersama dengan manajer Manchester United tentu saja berbagi atau memadukan visi yang sama ya, dan mengimplementasikannya dengan tugas masing-masing. Baik itu sebagai Director of Football maupun Sporting Director, dan juga sebagai manajer dari Manchester United. Dan sekali lagi ini gue melihat ada pada diri Paul Mitchell. Paul Mitchell sendiri juga bukan orang sembarangan ya di sepak bola Eropa. Paul Mitchell punya keunggulan di sisi rekrutmen, di mana ya pernah bersama dengan Tottenham Hotspur, dia berhasil mendapatkan pemain-pemain yang luar biasa seperti Hummingson, Kieran Trippier, ya kan. Dan ketika dia di Red Bull Group, Christopher Nkunku, Upamecano. Ketika dia di AS Monaco, ada Axel Disasi, dan beberapa pemain lainnya yang memang pemain-pemain itu didatangkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dari manajer, tapi juga visi sepak bola dari klub-klub tersebut gitu loh. Dan pemain-pemain yang tadi disebutkan ya di beberapa klub yang memang pernah diperkuat oleh Paul Mitchell, itu banyak sampai sekarang masih terus ada di klub-klub itu, dan pemain-pemainnya memiliki peran yang vital gitu. Ini membuktikan bahwasanya memang dia bagus dalam mendatangkan pemain sesuai dengan kebutuhan manajer, sekaligus juga sesuai dengan visi filosofi yang diharapkan di klub. Di samping juga hal lain yang berkaitan dengan prestasi, mungkin juga fasilitas dan lain-lain ya kan. Maksud gue adalah ya ada sinergi dengan manajer dalam posisi dia ini menjadi kepanjangan tangan manajer untuk manajemen klub. Ini mengingatkan gue juga terkait dengan Erik ten Hag ketika di Ajax. Erik ten Hag luar biasa bersama dengan Ajax Amsterdam. Ada tim kepelatihan yang solid, terdiri dari beberapa legenda
atau mantan pemain senior Ajax, sehingga paham betul ya bagaimana klub itu. Banyak juga asisten atau beberapa asisten pernah bekerja di tim akademi Ajax, sehingga ya ketika merekomendasikan bintang-bintang muda dari Ajax ini juga tepat ya. Tapi di sisi lain juga bagaimana sinergi antara Erik ten Hag dengan Mark Overmars. Nah, ini juga menurut gua menarik dan merupakan salah satu kunci besar kesuksesan Erik ten Hag di Ajax Amsterdam pada saat itu, di mana ya Mark Overmars di Ajax pada saat itu ya posisinya adalah sebagai Director of Football. Nah, tentu saja ada skandal di Ajax sehingga Mark Overmars harus mengundurkan diri dan sekarang dia pindah ke Royal Antwerp. Bagaimana prestasi Royal Antwerp? Luar biasa. Kalau nggak salah pernah menjadi juara Liga Belgia dan sekarang sedang berada di Champions League di group stage. Mereka berhasil melampaui kualifikasi dan ya mereka sekarang tampil di babak group stage yang merupakan hal yang luar biasa bagi Royal Antwerp. Dia juga punya sinergi yang bagus ya, kerjasama yang kuat juga dengan pelatih atau manajer dari Royal Antwerp saat ini adalah Mark van Bommel. Maksud gue adalah Erik ten Hag butuh support nih di posisi sporting director atau football director. Dan gue menilai sekali lagi ya, John Murtough kalibernya bukan untuk Manchester United. Simple as that sih menurut gue. Kita butuh atau Manchester United butuh orang yang punya atau ya orang yang punya kaliber lebih tinggi ya. Sejajar mungkin dengan Siki Bergwijn atau siapa Edu mungkin di Arsenal ya kan, ya kurang lebih seperti itulah. Dan sekali lagi gue melihat Paul Mitchell ini merupakan kandidat yang sangat potensial untuk menduduki posisi tersebut. Kuncinya dia harus bisa bersinergi nih dengan Erik ten Hag. Yang mudah-mudahan itu bisa terjadi ya. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan Paul Mitchell. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.